Bismillahirrahmanirrahim. As-sadisatu utawi kang kaping 6 iku ayang zura yen paningali sapa apa kaleb ila kulli man maring saben-saben wong yura kang den weruhi sapa siman hatta yatrahu sehingga mbuang ngelempar sapa siman lahu maling kaleb lukmatan ing sakpulukan wa hadhihi lam utawi iki as-sadisah iku min akhlaqil masakin saking piro-piro akhlake wong miskin, tegese para sufi yang dimaksud di sini. Masakin di sini maknanya para sufi. Yang keenam sifatnya asu. Dia itu kalau ada orang dia liatin aja gini dengan harapan dikasih, dengan harapan orang itu memberi. Kalau udah dikasih ya udah. Jadi masakin boleh dimaknani orang miskin secara tekstual, miskin, orang miskin tidak punya, orang yang tidak punya. Berarti maknanya asu itu hidupnya nggak ada yang kaya, tapi dia cukup dengan pemberian orang itu. Orang di sini kalau kita didalaitannya dengan asu itu dikaitkannya dengan orang. Tapi kalau kita bukan dengan orang, tapi dengan siapa? Allah. Jadi kita kalau mau belajar dari asu, jadilah orang miskin. Nggak usah neko-neko, nggak usah nyari-nyari. Jadi bagaimana? Jadi nisbatnya kita itu kalau asu itu kepada orang, kepada majikan, kita juga punya majikan. Jadi mananya apa? Kalau kita butuh, ya Allah, ya Allah, ya Allah, dikasih, alhamdulillah, udah diem. Indah hidup itu seperti itu. Makanya apa? Asu itu hidupnya nggak ada yang geger-gegeran. Ada nggak asu gontok-gontokan? Ada nggak asu hasud-hasudan? Nggak ada. Jadi coba filosofinya asu ya, yang keenam ini sifatnya itu dia memiliki sifatnya orang miskin. Orang miskin ya kayak pengemis itu loh. Ada orang lewat, Pak kasihan Pak, itu orang Tegal pas banget tuh. Kalau saya kan nggak pantas ya, udah potongan. Tapi kalau orang Tegal, cuman bedanya kalau orang Tegal dikasih, dikit amat, lah gitu. Lagi dong Pak, kurang Pak. Sini jaluk wong Banyumas, dasar bocah Tegal. Jadi yang keenam, akhlak sifatnya asu yang harus kita fotokopi. Bagaimana asu itu hidupnya adalah orang-orang miskin, tapi begitu dikasih apapun yang sampai kepada kita, kita harus menerima. Belajarlah dari asu. Kita sekarang orang motor udah punya, mobil udah punya, masih kurang. Orang Tegal kan kayak gitu, betul nggak? Orang Tegal ya, ngomong aja banter-banter ngomong Tegal yang buat kerungu itu. Ya. Itu yang keenam. Yang kelima, asa
As-sabi'atu utawi kang kaping 7 iku annahu temen satune kaleb iku lautur rida lamun den busah, lamun den usir apa kaleb, wa khusya lan den tawuraken alaihi ing atase kaleb apa aturabu debu, fala yaghdabu mangka ora marah apa kaleb, fala yahkidu mangka ora dengki apa kaleb, wa hadhihi utawi iki as-sabi'ah iku min akhlaqil asiqin saking piro-piro akhlake wong kang rindu maring Gusti Allah. Coba, ini yang ketujuh nih, yang paling hebat, dan ini hampir hilang dari manusia. Orang saat ini hampir hilang nih sifatnya asu yang ketujuh. Asu beda dengan kucing. Kucing kalau dibusa wawan, wow, ya kan? Kalau kucing melawan dia. Tapi asu, anjing, lautur rida, dibusa dia minggir, nurut. Terus fala yaghdabu wala yaqidu, tidak punya marah, tidak punya dengki. Orang hari ini, pejabat hari ini, sama atasannya digeser aja posisinya, udah marah-marah sama kepalanya. Betul? Jangankan yang pejabat dengan pejabat, wong santri dengan santri satu kamar aja, cuman karena gara-gara sendal, cuman karena posisi sendalnya asalnya di sini lalu di sini, siapa yang minta sendal saya? Bocah Tegal. Pasti anak Banyumas marah tuh. Pasti yang marah tuh siapa? Anak Banyumas, anak Tegal tuh jadi korban. Selamanya dia dengki, dia marah, dia. Itu. Ya kan? Coba lihatlah. Jadi namanya asu itu lautur rida, mananya jabatannya diturunkan, diem saja. Wa khusya alaihi at-turab, dia dilempar dengan debu, mananya apa? Harga dirinya diinjak-injak, dipermalukan, difitnah, di macam-macam seperti orang itu. Asu nggak pernah marah, nggak pernah dendam. Kita berarti kalau begitu orang zaman now kalah dengan asu. Jadi kalau ada temen ente marah-marah, Pak, kasihan Pak, sampean ngaji aja sama asu. Sampean kok sarjana Pak, oh masa sarjana kok kalah sama anjing yang tidak pernah sekolah Pak? Anjing itu wa khusya alaihi turab, itu dilempar. Maknanya apa kalau manusianya? Kita dipermalukan, kita dicaci maki, kita difitnah, kita dikuyo-kuyo. Kalau kita sudah belajar dari asu, maka kita tidak akan pernah marah. Dan ini ketidakmarahan kita, ketidakdendaman kita, itu berarti kita membuktikan diri kita min jumlatil asyiqin, orang-orang yang rindu dengan Allah. Jadi kalau orang gampang marah, masih marah karena diadu domba, difitnah, di segala macam, dipermalukan, harga dirinya gitu. Coba bocah Banyumas hati-hati sama anak Tegal, lu digawain besi tua hancur loh. Iya, kalau dibayarin kerupuk enteng lah, kalau besi tua. Jadi itu ya, ini mulai hilang nih. Asu dari dulu sampai sekarang eksis. Tidak mengalami dekadensi, tidak mengalami amoral. Manusia terlalu cepat
Bahkan kadang dekadensi itu terjadi di kalangan pendidikan, dunia pendidikan, kalangan kampus, bahkan di kalangan yang terhormat sekelas DPR. Hilang. Jadi kalau ada DPR marah-marah, Bapak sampean kalah karo asu, Pak. Jadi kalau mulai hari ini, kalau ada temannya yang jengkel karena merasa tersinggung, jawab, ingat pengajian kita malam Kamis yang terakhir sebelum kita pulang. Ngapain kok pada suka sekali? Kamu senang, yang sedih itu saya. Yang sedih itu saya, sakitnya tuh di sini. Karena sebentar lagi kita sepi nih, benda seperti kuburan. Nanti benda dikirain Wuhan. Tapi nggak apa-apa lah. Orang Tegal pulang semua, alhamdulillah. Dah, itulah. Yang ketujuh ini sekali lagi, ya, la yaghdab. Jadi lautur rida wa khusya alaihi turab. Mananya apa kalau bahasa manusianya? Disikut, diinjak, dihina, difitnah, di nama baiknya. Sekarang orang sidik-sidik nama baik saya tercemar, lapor polisi. Kalah karo asu. Asu nggak pernah ada yang lapor ke polisi. Pantasan kalau kemudian cerita pelacur bisa masuk surga karena gara-gara anjing. Karena anjing ternyata makhluk Allah yang luar biasa. Itu baru nyelamatin anjing loh. Bagaimana kalau kita nyelamatin ada orang Tegal kelelep di Sungai Alo, terus kita loh mancing pasti surga tuh. Coba, itu anjing yang ditolong. Bagaimana kalau Anda, teman Anda dari Tegal, kelaparan, kehausan, kelelep di Kali Pemali, tolong. Jare wong Banyumas sekalian aja biarin. Itu berarti wong Banyumas kalah karo asu. As-saminatu utawi kang kaping 8 iku idza ghuliba ing dalem nalikane den kalahaken apa kaleb ala maudhihi ing atase panggonane si kaleb yatrukuhu maka ninggal apa kalebhu ing maudhihi wa yadhhabu lan lunga apa kaleb ila ghairihi maring liyane maudhihi wa hadhihi utawi iki as-saminah atawa sifat iku min af'alil hamidin saking piro-piro prilakune wong kang terpuji akhlake. Ini lagi yang hilang nih. Manusia hari ini, kita sebagai manusia kalah sama anjing. Apa lauhul liba itu? Kita duduk di sini, udah kita duduk gitu, terus ada teman kita datang, kon minggir, nyong duduk nenek, marah nggak? Marah nggak? Orang di pasar punya lapak, Pak minggir Pak, nyong mau dagangan di sini. Kon ngusir nyong, daripada nyong pindah, lebih baik gelut jadi wong Tegal gue.
au ghuliba ala maudhihi yatrukuhu wa yadhhabu ila ghairihi. Jadi maknanya apa? Anjing itu kalau diusir dari tempatnya, dia dengan secara sukarela, dengan legowo, dia akan pergi meninggalkan tempatnya, lalu dia mencari tempat yang lain daripada geger-geger. Berarti orang-orang hari ini, pejabat hari ini, siapapun manusia hari ini kalah sama anjing. Orang usah kepok, nggak usah tepuk tangan. Ini bukan tontonan, ini pengajian. Saya bukan lagi ceramah, ini lagi ngaji. Wah, tepuk-tepuk tangan. Emangnya saya somad apa? Saya lebih tinggi daripada somad, walaupun kalah viral. Oh, somad itu adik kelas saya kok. Cuma jadi sekarang setelah terkenal udah sombong. Dah. Jadi asu itu yang ke-8 sifatnya tuh ya. Jadi kalau disuruh pindah, ya pindah. Lo pejabat sekarang diturunkan sama atasannya, wah dendam. Kita disuruh pindah sama teman kita, marah kita. Itu ya, coba. Wahadihi min akhlaqil hamidin. Jadi apa? Dalam diri asu itu ada tertanam potret jiwa-jiwa yang terpuji perilakunya, akhlaknya. Luar biasa. Kita harus belajar dari anjing. Kalau mungkin kita sering bicara mengatakan, Allah, ustadznya saja masih kayak gitu, bagaimana saya muridnya? Oke, kalau Anda sudah tidak percaya dengan ustadznya, silakan mulai malam hari ini Anda belajar dari 10 sifatnya asu. Mau apa lagi? Banyak kan orang mengatakan demikian, ustadznya saja masih begitu, kiainya saja masih begitu. Oke, kalau Anda sudah tidak percaya sesama manusia, sesama ustadz, sama kiainya, Anda mulai hari ini saya sarankan kalian belajar dari anjing-anjing yang berkeliaran itu. Tes. Nanti kalau Anda pulang gebuk asu, mau marah apa tidak? Saja. Jadi kamu ngajak teman kamu, terus di tepi anjing dulu yang digebuk, paling lari asu. Terus habis itu teman kamu digebuk, kurang ajar kamu yang. Jawab aja, berarti ente kalah sama asu. Belajarlah sama asu, nak. Kowe wong Tegal rongokna kowe. Ya. Lah. Wa yadhhabu ila ghairihi wa hadhihi min af'alil hamidin. At-tasi'atu utawi kang kaping 9 iku idza ukhdiya nalikane den paringi sapa lahu kalb ai ukhdiya. Tegese den paringaken lahu maring kalb opo lukmatun sak pulukan akalaha maka mangan opo kalb ha ing lukmah wabata lan sak wengi-wengi opo kalb alaiha ing atase lukmah wa hadhihi utawi iki sifat iku min alamatil qani'in saking pira-pira alamate wong kang qanaah. Maknanya kalau maknani diruntut dari yang pertama sampai yang ke-9, kita sudah manusia ini banyak yang kehilangan sifat-sifatnya orang soleh, sifatnya orang yang asyikin, sifatnya orang yang sodikin, sifatnya orang yang sampai yang terakhir ini tadi yang ke-9, sifatnya orang yang qanaah. Maknanya apa?
Perhatikan, ini dalam cara mencari rezeki dan bekerja. Belajarlah dari asu. Idza ukhdiya ay ukhdiya lahu luqmatun akalaha wabata alaiha. Asu itu kalau sudah dikasih satu gelondong tulang, ya sudah dia makan sampai habis. Semalam dia nyari itu. Santri makan sudah ada sambal terong, kerupuk endi, tempe endi, mendoan endi. Berarti santri kalah karo asu. Kalau begini kira-kira yang duluan masuk surganya asu apa santri? Duluan asunya Ashabul Kahfi. Asunya Ashabul Kahfi itu gak najis loh. Dan itu dijamin masuk surga. Kenapa? Dia punya kesetiaan. Salah satu tadi itu lauturida. Kenapa asunya Ashabul Kahfi masuk surga? Karena kesetiaannya kepada tuannya. Jadi kalau asu saja itu bisa memiliki kesetiaan kepada tuannya, menjadikan sebabnya dia masuk surga. Asunya Ashabul Kahfi. Lalu kita sebagai hamba, jika tidak lagi punya pengabdian, penghambaan, ketaatan kepada Sang Khalik, kita kalah dengan asu. Jadi yang ke-9, asu itu punya sifat qanaah, nerima. Qanaah, nerima. Opposing ana, dia itu lau u'tiya lahu lukmatun, itu 10 kantok gitu. Nisbatnya 1 tulang kasihkan kepada asu, ya udah dia. Ini sebelum tank orang bakal golet, orang bakal jaluk asu itu. Kita manusia kemarin kerja, besok kerja sampai malam, kerja menumpuk. Padahal kemarin yang keberapa asu, anjing mati tidak pernah memikirkan warisan. Kita kalah manusia ini dengan anjing. Duit sudah banyak, harta sudah banyak, tanah sudah banyak, mobil sudah banyak, masih saja kurang. Lihat asu, lahu u'tiya lahu luqmatun akalaha wabata alaiha. Semalam sehari dia nongkrong dengan 1 pulukan, 1 piring itu, tidak mencari yang lain, tidak kepengen yang lain. Nikilah sing arane sifat qanaah ada di dalam asu. Jadi kita harus belajar dari asu. Jadi kamu nggak usah jadi murid saya. Mulai sekarang Anda belajar dari asu. Yakin hebat. Bener tuh. Kalau 10 tadi yang ada dalam asu kita fotokopi, kita jadi orang hebat. Ini ikut asu saja loh, apalagi ikut kanjeng Bi, apalagi ikut ulama. Ikut asu saja kita masih kalah, apalagi dengan ulama. Karena itu jangan pernah sekali-kali menjelekkan ulama, kiai, para sahabat, para aulia, para solihin yang secara de facto dia jelas di atas asu, derajatnya jelas lebih hebat. Tapi sayangnya sekarang masih banyak orang mulai ogah dan meninggalkan, bahkan lari daripada ulama. Kalau begitu boleh mas, kamu lari, Anda belajar dari asu aja. Saya jamin Anda selamat. Saya jamin Anda jadi hebat. Bahkan saya jamin Anda jadi orang soleh. Belajar dari asu. Mulai sekarang peliharalah asu. Uang Tegal mesti balik tuku asu ini. Mesti bingung bapaknya tuh.
Kanggo apa nangko balik mondok tuh kok? Mau saya jadikan guru, Pak. Nggak usah beli asu, yang penting sifatnya saja itu. Melihara asu silakan, kalau ada kebutuhan, ada hajat boleh kok. Boleh nggak melihara asu? Kalau ada hajat boleh. Contohnya di wong Tegal, sing umahe ora aman, satpam wis langka, sing bisa menjaga cuman maka belilah asu-asu dari Banyumas tuh. Kan serem-serem tuh ya. Itu dari Banyumas asunya serem-serem, apalagi dari Tegal, nambah serem. Yang keberapa? Yang ke-9 itu sifat kona ini hilang, dan yang menjadikan orang hidupnya tersiksa hari ini itu karena kurang ridho, karena tidak punya sifat qanaah. Waktunya habis untuk ibadah kepada Gusti Allah, habis hanya untuk mengejar angan-angan. Ingat, di kitab Irsyadul Ibad, bukan Irsyadul Ibad, kitab Nasaihul Ibad, Nasaihul Ibad. Juga di kitab yang lain ada cerita gini. Ada orang soleh, dia wasiat, in muttu alal islami, dia wasiatnya begitu, in muttu alal islami, jika nanti saya meninggalnya dalam keadaan Islam, tolong hartaku semuanya belikan permen, gula, jajanan, lalu tabur-taburkan ketika aku digotong ke kuburan, dan tolong tanganku keluarkan dari keranda, jangan diginikan. Pada aneh teman, kok wasiatnya dong. Oh, biasanya mbok wasiat itu bangun masjid, bikin sekolah, ya toh? Ini wasiat in muttu alal islami fastari bima jami'i mali al halwa was sukar. Kalimatnya gitu kitabnya. Beli manisan, permen dan gula, lalu tolong kumpulkan anak kecil dan taburkan ketika saya digotong ke menuju kuburan, dan ingat, tolong lagi, tangan saya keluarkan dari keranda. Tapi wa in muttu ala ghairil Islam, tapi jika saya nanti matinya tidak dalam keadaan Islam, sakarepmu kon gawe pengumuman wong kaparep nyolati nyong los, ora nyolati rak popok, karepmu wis, kira-kira gitu singkat cerita. Mati, wafat. Nah, cuman sebelum wafat, setelah wasiat, orang ini bingung semua ini. Diklarifikasi, Syekh, kok jenengan kok wasiatnya aneh begitu? Mbok itu biasanya orang itu wasiat itu ya binaul masjid, binaur ini, bangun ini. Apa jawabannya? Dengerin baik-baik. Ini murid daripada asu nih, kalau saya yang pahami ini. Inilah dia murid yang belajar daripada asu, walaupun tidak disebutkan dalam kitabnya, tapi ini bagian daripada sifat sodikin, qoniin, apalagi asyikin, zahidin, dan seterusnya tadi itu loh. Dia jawab begini, kenapa saya wasiatnya aneh begitu? Saya kepengen tahu dunia yang saya miliki ketika saya mati, lalu orang harta saya itu ditaburkan, dibegitu-begitukan. Makanya tadi syaratnya apa? Minta tangannya
tangannya dikeluarkan. Itu saya kepengen tahu, saya masih bisa nggak memiliki harta saya yang diperebutkan sama kan lagi digotong tadi lah karpe nyong mana itu karpe tak kepengen milu coba nyong masih bisa apa ya dilapor ya ternyata cicing wae. Ngasih pelajaran ternyata wasiatnya itu. Oh iya ya. Jadi buat apa kalau begitu saya hidup mengejar dunia? Buat apa saya hidup menumpuk dunia? Yang ternyata ketika saya digotong saja orang rebutan harta saya. Saya walaupun saya tangannya begini, ternyata satu pun saya tak dapat, tak bisa untuk mengambilnya. Berarti percuma saya hidup mengumpulkan dunia. Dengerin dong Tegal. Paham ora? Wal asyiru, yang terakhir. Nah tadi al asyiratu utawi kang kaping 10 iku annahu temen satu kaleb iku idza safara nalikane lelunga opos kaleb an baladin saking negara ila ghairiha maring liyane balad lam yatazawwad maka orang gawa sangu opo kaleb wa hadhihi utawi iki sifat iku min alamatil mutawakkilin saking piro-piro alamate wong kang tawakal. Yang terakhir yang ke-10 sifatnya asu. Asu itu kalau migrasi ngerti orang migrasi? Kalau orang transmigrasi, kalau hewan migrasi dari tempat ke tempat yang lain, itu nggak ada yang geger. Nanti di jalan ada ATM nggak? Nanti ada warteg nggak? Ada warung Padang enggak? Ada orang jual aqua enggak? Enggak pernah mikir. Pokoknya pergi-pergi aja dia. Enggak dipikirkan dengan masalah sangu. Jadi mana nih apa? Uripe santai dan dia tidak punya beban. Kita mau pergi pulang. Waduh, besok pulang. Duitnya kari 50.000. Mak, Pak, oke, nyong pan balik. Duitnya kurang Pak. Kirim mana ya Pak ya? Soalnya gue lagi musim corona loh Pak lo ya. Nyong untuk tuku masker, regane 3 juta loh Pak. Terus durung tuku antimone maning Pak sapak, regane 150.000. Patek inum kabeh ben bleksek nang tuh dadi orang-orang kenang corona. Sing diatur itu segala itu kebutuhan di dalam perjalanan. Akhirnya apa? Kita belum apa-apa, belum jalan kita sudah tersik. Belum lagi kalau nanti di perjalanan kita bawa sesuatu kita lebih tersik. Berarti belajarlah hidup yang nyaman, enteng, hidup tanpa beban adalah hidupnya asu. Dia tidak pernah dipusingkan untuk sangunya pakai apa, makannya bagaimana. Ada warteg atau tidak ada warteg, yang penting dia migrasi jalan aja pulang. Ini mananya apa? Inilah bahwa dalam diri asu itu ada sifat tawakal, dan sifat tawakal hari ini sesuatu yang jarang, sesuatu yang sudah mulai sirna. Banyak orang sudah tidak memiliki sifat tawakal. Yang ada justru adalah khirsun, dembo, gila dunia, hubbud dunia. Akhirnya hidupnya tersiksa. Lihat asu turun letak, enak. Jadi kesimpulannya sekali lagi tadi saya bahasakan, kalau mungkin kita tiru Kanjeng Nabi mungkin berat, tiru ulama mungkin berat,
Sudah, sekarang ada pilihan terakhir. Kita kepengen menjadi orang yang baik, belajarlah dari asuh. Tapi asuhnya jangan ke saya madepe. Oh madepe ning nyong, orang ajar. Nek ngomong asuh madepe maring mana? Siapa? Wong Tegal. Jadi kalau belajar dari kiai, daripada nabi, daripada sahabat kita terlalu berat, saya jamin kalau 10 sifatnya anjing ini ada kita fotokopi, maka kita insya Allah menjadi orang yang hebat, orang yang mulia, orang yang dekat dengan Gusti Allah. Karena itu belajarlah dengan orang Wassallallahu ala sayyidina alhamdulillahi rabbil alamin. Baik, ini pertanyaan menarik nih. Ini yang lagi booming nih. Ini bagus nih. Pertanyaannya bagus. Walaupun yang bertanya mungkin ngepasin aja. Jika ada seseorang untuk menghindari corona, lalu dia menggunakan APD, alat pelindung diri, yang disebut namanya apa? Jaket apa namanya? apa istilahnya? Apa namanya sebutannya? Ya pakaian, udahlah kayak tim medis itu ya, dokter, perawat itu kan pakai baju yang seperti astronot itu ya. Itu Pak, itu nggak boleh dibuka itu. Jadi makan nggak bisa, minum nggak bisa. Ini yang menyebab salah satu dokter itu pada drop. Sebab kalau dibuka virusnya masuk. Padahal itu harganya 500.000, 700.000 sekali pakai. Jadi ini muskilah ini. Padahal orang kerja terus dokter, butuh makan, butuh minum, butuh suplemen, butuh energi. Ini yang bikin ngedropnya para tim medis. Nah, pertanyaannya di sini, ini kalau bagaimana kalau mau sholat, mau wudhu, dibuka nggak mungkin, karena ini pemubadiran, pemborosan. Uang APD itu sekarang setiap rumah sakit itu sudah terbatas jumlahnya. Pasien semakin banyak. Nah, mau wudhu tapi takut airnya ada virusnya, maka tayamum juga takut. Terus bagaimana bersucinya untuk sholat? Nah, ini yang kemarin digulirkan. Tapi oleh siapa? Oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Pak Kiai Ma'ruf Amin. Tolong MUI segera bikin fatwa khusus untuk dokter dan tim medis penanganan corona, difatwakan boleh sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Si kadrun langsung. Kenapa kadrun? Kadal gurun. Ya golongannya kae-kae. Ya golongan kancane wong Tegal gitu lah ya. Ya karena pada bae ning Banyumas ya pada bae. Wong kancane Rika kabeh kok. Wah, jare wong kae. Wah, apa-apaan ini? Wakil Presiden Kiai dari ulama kayak gitu ngomongnya, wow, wes gitu ya. Ini saya kira orang yang tidak pernah, mereka yang nolak itu orang yang tidak pernah ngaji fikih. Yang kemarin baru saja kita lewati kan ada bab tuh yang disebut apa? Sebelum bab ini bab najis, bab asuh najis kemarin tuh di bab surutus sholat. Apa itu? Boleh orang dalam keadaan darurat
sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum yang disebut dalam kategori faqidut tahurain. Selesai kan? Faqidut, punya hadas gede, punya hadas kecil, nggak ada air, nggak ada tayamum, nggak ada debu, ya sudah sholat apa adanya, tanpa wudhu, tanpa mandi, walaupun punya jinabah, namanya sholat li hurmatil waktu. Tinggal nanti ketika dicopot selesai kan, gitu drun. Itu jadi orang kayak gini ini yang nolak ide-ide kayak gini, ide-ide fikih ini. Jadi kayaknya susah kok kon melu karo menungso. Nah, lebih baik orang kayak gitu suruh belajar karo asu. Udah. Kapan makmum membaca surat Al-Fatihah? Apakah bebarengan dengan Fatihahnya imam ataukah ketika imam baca surat? Kalau ngikuti ayat Qur'annya kan apa nih ayatnya? Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Ketika ada orang baca Quran, dengarkan. Wa ansitu. Nah, dari di sini kemudian para ulama itu ada yang mengatakan, biarkan imamnya baca Fatihah dulu, kamu dengerin. Nanti selesai Fatihah, imam baca surat, kita baru baca Fatihah. Tapi sebenarnya bareng pun tidak apa-apa. Yang penting aja banter-banteran. Imam karo makmum, nanti bingung imam endi makmum endi. Itu aja. Tapi ini dalam secara umumnya ayat wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa dengarkan. Itu makanya apa? Banyak ulama yang mengatakan ketika imam baca Fatihah dengerin, diem. Itu loh. Bagaimana caranya kalau kita menginginkan dunianya dapat akhiratnya dan dapat dan akhiratnya pun dapat? Apakah kita harus memberitahu orang tua kita? Kalau iya, bagaimana cara menyampaikannya? Oh, maksudnya gini. Oh, ini udah jelas, itu ilmunya wong kuncinya wong golet ilmu. Itu para ulama, bahkan orang salah juga hadis itu. Orang itu kalau menguasai ilmu agama, ilmu secara umum, khususnya ilmu agama, maka dunyane katut ngintil. Tapi ne wong udagane ya. Jadi apa? Ilmu niku ne wis dikuasai, duniane ngintil. Akhiratnya gampang. Tapi nih sing wong ikut digoleti sing dunia nih ngelmu melayu moh karena duduk pasangan. Gampangnya duduk pasangan ideal itu. Sebab apa? Dunia atau bahasanya akhirat karo dunia itu kan seperti orang yang bermusuhan, seperti air dengan minyak, nggak bisa seimbang itu. Makanya kata Sayyidina Ali saja itu, dengerin. Kata Sayyidina Ali, ukhawilu an uqarina baina dunya wal akhirati fi qalbi mundu arba'ina sanatan falam astati. Saya pernah berusaha 40 tahun menyeimbangkan antara dunia dengan akhirat. Saya tidak bisa. Itu Sayyidina Ali loh. Sekarang orang bicaranya apa? Oh ngaji. Ya ngaji, wanu ya biar seimbang. Pret. Wong Sayyidina Ali aja nggak bisa. Mesti itu
abot sebelah gitu. Tapi yang pasti makanya apa, kita sudah harus percaya, yakin itu para ulama, bahkan kalau nggak salah itu Kanjeng Nabi juga bilang, wong angger wis agamane iku kecekel, ilmu agamane kecekel, dunyane wis ketut ngintil kowe. Gampang wis. Mulane sing penting santri kowe ngaji, wis ora usah mikir pekerjaan gitu loh. Jadi bilang aja sama orang tuanya. Kemudian misalnya orang tua sedang berjudi, terus ketahuan anaknya, terus apa yang harus dilakukan anak? Diam aja dulu, diam. Karena orang tua salah, itu tetap orang tua. Kita memang boleh mengingatkan orang tua, boleh, tapi harus dengan bahasa yang halus. Contohnya kayak Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu ma la yasma'u. Bapak, kenapa kok panjenengan menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar? Mendengar saja tidak bisa kok disembah. Lalu bagaimana kalau sampean lagi butuh, apakah bisa mendengar rintianmu? Itu kan bahasanya apa? Ya abati. Itu ya abati itu kalau dalam ilmu nahwu itu kan bahasanya sing, aduh bapak, bukan orang aja kayak wong Tegal, bapak kurang ajar kayak ngongkon nyong mondok rikane judi, wah ora peta-peta ora aja kayak wong Tegal ngomong karo bapane. Ya mbok ngomong kayak karo bapane kayak wong bocah Banyumas, kayak bocah Brebes, kayak bocah Banyumas kayak bagus ramane. Kan begitu orang Banyumas mbok ramane. Nek wong Tegal bapake ya. Parah wis. Belajar karo orang Banyumas. Ramane ana kuwi. Wong Tegal Pemalang Paman. Bapake tangannya beri kayak gitu bapake. Aduh. Ya Allah ini. Nah ini juga bagus juga nih. Orang yang meninggal karena corona itu bagaimana? Padahal kalau di Pulasara diurus seperti biasa, itu kena semua. Makanya kemarin yang terakhir guru besar UI itu FKUI ahli yang meninggal di Persahabatan 3 hari yang lalu ya, itu aduh ngeri banget itu ya. Udah jadi orang itu kalau nyuwun sewu ya, semoga kita semuanya selamat sehat waras. Jadi orang itu kalau sudah positif kena corona sudah tidak boleh ketemu keluarga, sudah tidak bisa. Ya sejak itu katakan bye-bye. Mau sakit, meringis, menyatu, tidak bisa ditemui. Itu dokter kemarin, profesor siapa yang terakhir itu sampai anaknya juga dokter kan di internet itu kan. Aku sudah tidak lagi bisa melihat wajah bapak sejak bapak masuk ruang isolasi. Begini sampai karena sudah ada SOP-nya, sampai penguburannya pun tidak bisa disertai orang kecuali dengan pakaian yang memenuhi standar SOP.
Wah, nah ini bagaimana dimandikannya? Nah ini masalahnya kan pertanyaannya. Jadi orang kalau kena itu udah ya sejak masuk ke ruang itu kalau tidak sehat, tidak tertolong ya udah sejak itu. Nah, Majelis Ulama PBNU itu sudah mengeluarkan keputusan kebijakan tentang pemulasaraan jenazah korban corona. Dimandikan sudah nggak mungkin. Artinya tidak mungkin karena ada uzur syar'i, elat syar'i, yaitu menularnya penyakit yang bisa lebih bahaya. Ditayamumi juga masih bahaya. Ya tak? Kalau tidak salah PBNU dan MUI itu menyatakan demikian. Dibungkus dulu dengan apa namanya ya, dengan itu yang biasa kantong mayat, lalu baru ditayamumkan dari atasnya. Jadi dari atas kantongnya. Jadi biar tidak terjadi sentuhan. Itu kalau tidak salah seperti itu. Nah, kalau sampai umpamanya tidak bisa dimandikan, tidak bisa ditayamumi, tidak bisa, dikubur saja. Umpamanya ini, karena itu sudah tidak mungkin. Tapi nanti tidak boleh disolati. Karena nyolati itu syaratnya harus setelah dimandikan atau ditayamumi. Jadi kayak korban kapal tenggelam, korban longsor, tsunami yang hilang itu nggak bisa disolati itu. Karena nggak memenuhi syarat disolati. Karena syarat sholat itu harus setelah dimandikan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر التحيات السلام Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina wa syafi'ina Muhammad. Allahumma yaghfir lana dhunubana wa walidina wa tina wa li jaddatina wa shaykhina wa li musaddisina wa alaina wa li sa'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i. Allahumma ighfir lana wa ighfir lahum wa'fu anna wa'fu anna qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya Allah ighfirna wa azwajina wa auladina wa dhurriyyatina bi batina muslimina min kulli dhanbin kulli sunnah ma dhahara minha wa ma batan. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allah fadna wa sairul muslimina fi kulli makan. Allahumma hafizna wa Allah wa mardana wa